Halo sahabat tani, gelombang El Nino kemungkinan masih sampai bulan November. Kita aja yang sebagai manusia udah mulai kepanasan dan pengen cari yang seger-seger. Tentunya ini dapat berdampak pada tanaman kita ya sahabat petani. Untuk itu, di video kali ini saya akan bahas perawatan tanaman cabai di musim kemarau. Simak sampai selesai, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Berkah Agrofisial. Sebelum saya lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat petani yang masih membersamai channel ini dan mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu lancar dan selalu disehatkan badannya agar tetap menjadi petani yang luar biasa. Oke sahabat petani, langsung kita bahas. Untuk perawatan tanaman cabai ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama mulai dari pembuatan media semai, penyiraman, dan pemupukan. Kenapa di dalam poin-poin itu tidak ada penyepraian menggunakan obat dan segala macam? Karena di dalam perawatan nggak melulu harus menggunakan obat-obatan ya sahabat petani. Nah, disinilah sahabat petani perlu tonton sampai selesai. Nah, sebelum itu saya disclaimer dulu ya sahabat petani. Untuk perawatan cabai ini sahabat petani bisa gunakan juga untuk tanaman-tanaman lain yang sahabat petani miliki. Jadi secara teori itu sama. Jadi sahabat petani bisa terapkan ini ke tanaman-tanaman sahabat petani yang sahabat petani miliki. Nah, langsung saja ke topik pembahasan pertama, yaitu media semai. Untuk di topik pembahasan ini saya tidak akan bahas terlalu rinci, karena untuk sahabat petani yang mengikuti video ini atau mengikuti channel ini dari awal harusnya sudah tidak asing lagi ya dengan media semai dan bahan-bahannya, karena sebagian besar channel ini membahas tentang pembuatan media semai yang OP. Jadi untuk sahabat petani yang baru menonton ini, silahkan sahabat petani nanti tonton pembuatan media semainya di sini ya sahabat petani. Nah, untuk pemilihan bahan atau pemilihan unsur media semai juga Nah, untuk pembuatan media semai atau pemilihan bahan media semai sahabat petani perlu pertimbangkan, karena di musim kemarau ini kebutuhan air si tanaman sahabat petani itu cukup meningkat ya sahabat petani. Oleh karena itu, untuk media semai saya sarankan menggunakan bahan seperti kokopit yang daya simpan airnya 10 kali lebih besar daripada tanah biasa. Lalu yang kedua adalah masa penyiraman. Karena kebutuhan airnya meningkat, sama halnya kita ketika sedang kegerahan. Kalau saya pribadi mungkin sampai 3 hari sehari 3 kali untuk mandi. Sama halnya dengan si tanaman, di musim kemarau ini akan lebih baik atau menjaga kelembapan itu menambahkan interval penyiraman yang biasanya mungkin kalau saya pribadi itu cuma 1 hari sekali di pagi hari. Di musim kemarau ini sahabat petani bisa tambahkan intervalnya menjadi 2 kali sehari, di pagi dan di sore hari. Nah, sebagai catatan, untuk penyiraman di sore hari jangan terlalu sore ya sahabat petani, karena penyiraman yang terlalu sore itu dapat menyebabkan kelembapan yang nantinya mengacu pada pertumbuhan jamur di media semai sahabat petani. Nah, buat sahabat petani yang menemukan tanamannya itu keriting padahal udah nggak ada lagi hamanya, itu adalah salah satu contoh kekurangan air. Gampangnya gitu ya sahabat petani. Tanaman sahabat petani itu kekurangan air. Sudah di musim kemarau itu kan paparan sinar mataharinya luar biasa meningkat, ditambah kadar air pada tanaman sahabat petani itu kurang. Jadi menyebabkan kekeritingan pada tanaman sahabat petani. Kekurangan air juga dapat menyebabkan tanaman sahabat petani itu daunnya menjadi kuning, karena penyiraman itu atau penyerapan nutrisi itu bersamaan dengan penyerapan air ya sahabat petani. Jadi kalau airnya aja kurang, sudah pasti nutrisinya juga akan kurang. Nah, yang ketiga adalah pemupukan sahabat petani. Kalau sahabat petani sudah mulai memupuk tanamannya, ada hal penting atau hal yang perlu sahabat petani pertimbangkan saat memupuk ya sahabat petani. Yang pertama adalah kelembapan si media semai sahabat petani atau si media tanam sahabat petani. Seperti yang saya katakan, penyerapan nutrisi bersamaan dengan penyerapan air. Jadi kalau sahabat petani pupuk atau sahabat petani melakukan pemupukan tapi media tanam atau media semai sahabat petani itu kering,
akan menjadi sia-sia ya sahabat petani, karena penyerapan nutrisi itu bersamaan dengan penyerapan air. Kalau airnya saja kurang atau airnya saja tidak ada, maka bagaimana cara si tanaman menyerap nutrisi atau pupuk yang sahabat petani berikan. Jadi untuk penggaris bawahan, ketika sahabat petani ingin memupuk tanaman sahabat petani, pastikan medianya itu, media tanam atau media semai sahabat petani itu dalam kondisi lembab atau basah ya sahabat petani, agar penyerapan nutrisi pada tanaman sahabat petani itu berjalan dengan maksimal. Oke, itu ya sahabat petani. Kalau boleh saya simpulkan, yang pertama adalah pemilihan media semai atau media tanam. Untuk media semai yang sahabat petani pilih, pastikan memiliki daya serap air yang tinggi, karena kebutuhan air si tanaman meningkat di saat musim kemarau. Yang kedua, pada saat penyiraman pastikan media atau si tanamannya itu benar-benar tercukupi. Nah, yang kedua, dalam penyiraman sahabat petani harus pastikan si tanaman benar-benar tercukupi kadar air atau kebutuhan air bagi si tanaman ya. Dan yang ketiga, saat melakukan pemupukan pastikan media semai sahabat petani itu dalam kondisi lembab atau dalam kondisi basah, jangan kering lah ya, karena penyerapan nutrisi, penyerapan pupuk itu sendiri bersamaan dengan penyerapan air. Untuk mengantisipasi itu, sahabat petani bisa melakukan pemupukan secara kocor ya sahabat petani. Jadi dicarikan terlebih dahulu, baru dipupukkan kepada tanaman sahabat petani. Oke, mungkin cukup itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan nanti koreksi di kolom komentar ya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat. Cukup itu, maaf bila ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.